Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama dengan dua dai berbagi di Shisha TV. Kami ucapkan selamat bergabung kepada jamaah Zumiyah dan juga jamaah dari Majelis Kopi Uduk yang telah hadir di studio Shisha TV. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah malam ini malam terakhir kita kajian Shisha TV ya, karena di bulan Ramadan kita off. Setelah Ramadan nanti akan kita mulai lagi insyaallah. Nah, jadi hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita dan tema kita memang khusus membahas tentang Ramadan. Jadi bahagia menyambut bulan Ramadan. Nah, baik, mari sama-sama kita luapkan kebahagiaan kita bersama. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga siapa saja yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berkesempatan hadir juga mendapatkan keberkahan dan dimudahkan segala urusannya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, dan mari sama-sama kita akan dengarkan, kita simak bersama pembacaan kalam ilahi ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh guru kita pada saat beliau menyampaikan materinya. Ya, kondisi suara beliau masih ngebas. Jadi kita sekarang ngobrol santai aja tentang tema kita. Apapun yang ingin ditanyakan, kita ingin lebih interaktif gitu ya. Nah, tema kita adalah bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita mengambil salah satu dalil gitu, hadis ini benar ya Kim ya, diriwayatkan oleh HR Muslim ya, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua ya kegembiraan. Yang pertama itu adalah kegembiraan ketika orang itu berbuka puasa, dan yang kedua adalah berjumpa dengan Allah. Nah, memang puasa ini ibadah yang sangat luar biasa ya, spesial banget ya. Bahkan Allah menyebutkan bahwa puasa ini adalah untukku, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu dilakukan kembali kepada yang melaksanakan ibadah, tapi khusus bulan puasa ini ibadah itu ya khusus untuk Allah. Nah, kenapa ibadah ini, puasa ini menjadi khusus? Karena memang unik, di ibadah puasa ini nggak ada orang yang bisa pamer, nggak ada riak di sini. Kalau ibadah yang lain kayak sedekah gitu ya, kita sedekah kemudian orang bisa lihat. Kita bahkan berangkat haji orang bisa lihat, bahkan sholat pun ya itu masih bisa pamer. Tapi kalau puasa nggak bisa, ya nggak bisa orang itu kemudian tahu mana yang puasa mana yang enggak. Jadi puasa ini bersifat rahasia. Ada orang yang lemes tapi ternyata malah nggak puasa. Ada orang yang biasa-biasa aja, bahkan seger-seger aja, dia itu puasa. Dan puasa ini nggak bisa pura-pura, Pak. Kalau sholat, kita masih bisa pura-pura sholat dan sholatnya dikerjain. Ya, pura-pura maksudnya pura-pura serius gitu. Apalagi dulu mungkin ketika di depan mertua bacaannya dibagus-bagusin. Orang pura-pura sedekah, sedekahnya dijalanin. Orang pura-pura haji, hajinya jalan, berangkat dia. Tapi kalau orang pura-pura puasa, berarti dia ya nggak puasa. Nah, inilah keunikannya bahwa puasa ini sungguh sangat luar biasa. Nah, tinggal kita akan masuk ke golongan yang mana? Ya, ada tiga. Yang pertama, golongan orang yang menghadapi puasa itu dengan flat aja, biasa. Ya, tidak ada satu kegembiraan, tapi nggak juga menolak. Jadi puasa itu adalah kegiatan rutinitas tahunan. Puasa ya? Oh iya puasa, ya udah deh puasa gitu. Ya, Jadi menghadapi puasa itu tidak ada kegembiraan, tapi tidak juga ada penolakan.
Nah yang kedua, ini begitu masuk bulan puasa ya nggak suka gitu, karena banyak hal yang harus dia tinggalkan. Kemaksiatan tidak bisa kemudian dilakukan pada siang hari. Banyak tempat-tempat yang kemudian mungkin biasa disinggahi kemudian ditutup. Ya berbagai macam aktivitas juga ya harus dibatasi. Dan mungkin juga ya ada orang yang workaholic kemudian merasa puasa ini ya menyebabkan orang menjadi tidak produktif katanya. Ya enggak, pagi-pagi datangnya terlambat, ke kantor lebih belakangan, kemudian begitu siang rajin semuanya ke masjid, tapi rata-rata di masjid pada tidur gitu ya. Kemudian pulangnya pengen lebih cepat. Nah, ini adalah fenomena yang ada. Nah, yang ketiga adalah orang yang menghadapi puasa itu dengan kegembiraan, senang gitu. Nah, kenapa kemudian orang ini senang? Ya karena pertama ke puasa itu yang jelas-jelas man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. Apabila orang itu berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan dihapus segala dosa-dosanya. Ya, namanya manusia banyak dosa, jadi gembira. Ya Allah, bulan puasa ini dosa gue bakalan hilang. Nah, ada kegembiraan, itu baru satu hadis. Tapi bisa juga hadis itu tidak berpengaruh Pak, kecuali mungkin redaksinya diganti. Misalkan gini, ya apabila orang berpuasa, ya kan, berpuasa pada bulan Ramadan, maka akan dihapuskan seluruh hutang-hutangnya. Nah mungkin pada puasa tuh. Kenapa? Karena puasa hutang itu lebih berasa daripada dosa. Orang kalau berhutang nggak bayar, ada didatangkan debt collector. Tapi kalau berdosa nggak ada debt collector yang datang. Nah jadi utang itu lebih berasa daripada dosa. Nah mungkin kalau redaksi dibuat seperti itu, wah semuanya puasa nih, Allah jamin utangnya selesai. Nah ini hanya sebagai sebuah penggambaran di awal, dan kita akan mendengarkan nanti dari guru kita apa saja yang akan dijelaskan, bagaimana seharusnya sikap kita, dan kalaupun kita misalkan dalam keadaan masih flat-flat aja, bagaimana meningkatkan sehingga di bulan puasa ini kita menghadapi ataupun menjalankannya dengan kegembiraan. Saya kira mungkin bisa dimulai, Bapak dosen yang terhormat. Dosen gitu Pak, kalau ngomong pakai batuk di depan. Itu bukan dosen, aki-aki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mursalin Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan seluruh bapak-bapak jamaah majelis kopi uduk, jamaah Zumia dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin, dalam keadaan berkah, dalam keadaan bahagia tidak di dunia sampai nanti di negeri akhirat, amin ya rabbal. Terima kasih Ustadz Guswar yang sudah memberikan waktu, dan malam ini bahasanya mungkin malam tawakuf untuk targhib wa tarhib, ya, menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan banyak gelar, bulan Quran, bulan ijabah, bulan tarbiyah, bulan riyadhah, ya. Gelar-gelar ini Allah sematkan karena banyak manfaat dari fungsi bulan suci Ramadan. Harusnya ngaji terus, bahkan karena pahalanya banyak nggak boleh berhenti gitu. Nah ini yang bersifat personal, individual memang nggak boleh berhenti. Tapi yang bersifat jama'i, ngumpul-ngumpul, ya tentunya yang dimaksudkan tawakufnya yaitu
ketika kita fokusnya itu hilang kepada Allah karena terlalu banyak ujian ketika berkumpul sesama manusia. Manusia itu bisa rentan ketika berkumpul bisa berbuat baik atau sebaliknya memalingkan dari perhatian kepada Allah. Apalagi kalau sudah berlimpah. Terkadang gemerlapan adalah kegelapan. Lampu yang terang, perhiasan yang berlimpah, harta yang bertumpuk itu menyegarkan mata tapi mematikan hati. Itulah disebut terkadang gemerlapan adalah kegelapan. Mungkin tidak ada lampu yang menyala, mungkin tidak ada harta yang bertumpuk saat manusia berkumpul. Tapi ada hati yang berpaling dari mengingat Allah. Maka tawakuf itu diambil dari kata waqafa yaqifu atau tawakkufa ya tawakkufu. Ya, kalau dalam bahasa Quran itu seperti saktah lah, berhenti sejenak. Karena kita paham di bulan Rajab itu ketika kita berdoa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Tapi sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan gak pakai kalimat barik? Oh di bulan Ramadan pakainya balik. Karena banyak orang yang dia sehat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, 2 hari lagi mau Ramadan, hilang. Keburu balik duluan. Maka wabalighna. Ya. Nah, di bulan Rajab kita minta dengan istighfar Rajab. Makanya derajatnya boleh klasifikasi bahasa umum kita adalah takholli, mengosongkan dosa. Maka terkenal dengan istighfar Rajab, Rabbik firli warhamni watub alayya. Ya Allah ampuni aku, terima taubatku. Ya, ngosongin dosa kepada Allah. Kemudian masuk Sya'ban, tahalli, mengosongkan kesalahan sesama manusia. Maka di bulan Sya'ban akhir banyak orang yang munggah bahasa adat. Ya, dengan adatnya biasanya bawa-bawa kalau di kampung tuh rantang, makanan. Nah, itu simbol aja masa datang ke orang tua kosong aja. Ya, intinya adalah meminta dan memberi maaf. Ya, Rajab hilangin dosa kepada Allah dengan doa dan istighfar Rajab. Sya'ban kita saling memberi dan meminta maaf. Tujuannya apa? Supaya masuk bulan Ramadan untuk berpesta ibadah atau menampakkan tajalli. Nah, fokus. Sebutkan Rajab adalah bulanku, Sya'ban adalah bulan umatku, Ramadan bulan umatku. Rajab syahrullah, Sya'ban sahri. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya kita. Ya. Syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ketika datang Ramadan ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Wa suddifatis syayatin. Setan dibelenggu. Ada yang nanya, katanya setan dibelenggu di rantai kok masih ada yang maksiat. Nah, benar nggak? Iya. Katanya setan dibelenggu kok itu di bawah warung-warung ada kaki-kaki setengah itu. Ya, kita sering bahas bahwa manusia itu digoda oleh 4. 1 oleh dirinya sendiri, 2 oleh dunia, 3 oleh hawa nafsunya, yang 4 baru setan. Jadi setan itu terakhir. Setan tuh nggak kayak orang yang ngejorokin kita. Dia tugasnya apa ya? Ngipas doang. Ya. Ngipas itu. Angin semriwing kipas itu lebih membahayakan ketimbang angin topan, angin tornado, angin puting beliung. Orang menghindar. Tapi kalau semriwing, Pak, coba bareng-bareng. Kalau kita duduk di luar itu nggak lama semriwing, terus kita ngomong apa? Seger ya.
itu kadang melenakan. Ya. Nah, setan itu tugas gitu. Tiup pelan-pelan. Nah, terjatuhlah kita. Ya. Karena kita ingin menampakkan di bulan Ramadan itu fokus dengan Allah. Bahkan Nabi itu kalau sudah bulan Ramadan dia kurangi bertemuan, nyolek-nyolek sama istrinya itu. Fokus dia kepada Allah. Berduaan dengan Allah. Kembali kepada aslinya. Karena di bulan Ramadan itu kita double, berlipat-lipat pahala, keberkahan, ganjaran, dan semua yang baik-baik. Yang pahala sunnah, amalan sunnah diberi pahala wajib, amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya banyaklah hadisnya. Nah, kalaupun ada ustadz ulama yang menjelaskan syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu magfirah ya wa akhiruhu itqun minan nar, tuh bolehlah sebagai sugesti motivasi. Pernah dengar kan? Ya, tapi banyak ulama menyebutkan ini hadisnya isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif. Bahkan ada juga yang menyebutkan munkar. Ya, ada yang menyebutkan juga matruk. Ya, jauh lah. Ya, untuk dakwah ngajak orang atau di tempat-tempat umum mungkin pakai hadis-hadis yang umum seperti tadi ya, farhatani ya, lisaimi farhatani, farhatun indal iftar atau farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Liqa'i rabbi, kebahagiaan bagi orang berpuasa itu ada dua. Kebahagiaan saat buka puasa dan kebahagiaan nanti di surga ketika bertemu dengan Allah. Ya, jangankan bertemu dengan Allah, kita puasa aja. Ya pas buka puasa, kalau acara bukber sesuatu yang lumrah bahkan menjadi perintah dan anjuran untuk segera berbuka, ya saking bahagia sampai kita buat acara di Indonesia adatnya adalah bukber. Meskipun banyak dapat jarum kampak hilang. Acara bukber persiapannya luar biasa, ya sampai persiapan undangan, kemudian seremonial, sampai akhirnya lupa bahwa puasa itu bendera, sholat itu adalah tiang. Buka puasa hebat, seremonialnya yang undang datang, kemudian ada santunan, ya, ada sedekah, berbagi makanan, tapi nggak pada sholat maghrib. Banyak gak kira-kira tuh? Banyak. Ya, kita yang mengalami di lapangan susah, maka diingatkan. Ya, padahal lihat banyak sejarah itu. Waktu yang mustajab di bulan Ramadan saat kita puasa tuh justru jelang matahari terbit, jelang matahari terbenam. Waktu seperti itu seperti orang berdiri di padang Arafah setelah dia wukuf. Andai maghrib tuh jam 6, setengah 6 mereka tuh berdiri menghadap kiblat, siap-siap berdoa. Kalau jam 6 itu ternyata adzan maghrib, setengah 6 tuh waktu mustajab. Kita dianjurkan untuk berdoa. Inti daripada penyerahan diri kembali pada filosofi puasa itu pun dalam rangka kita merasakan apa yang orang susah rasakan. Gimana sih jadi orang nggak punya itu, yang makannya kembang kempis Senin Kamis, kita punya yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Ya, itu merasakan, maka setenam tuh doa, ya Allah inilah puasaku. Ya, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untuk aku sendiri yang kasih pahala. Kalau ibadah lain tuh kita masih bisa ria-ria, sholat tadi sebutkan Musadus Suar. Ya, Allahu Akbar, Allah, nggak lama kedengeran tuh. Ya mertua datang, loh kenceng, Allahu Akbar. Atau ketika di masjid jadi imam, ini rentan juga. Orang panggil saya mungkin sebagian dulu Kori, Ustadz Supri Kori juga hati-hati tuh. Ya kita makanya Ustadz Supri dalam hati ini, orang punya suara bagus tuh
keplesetnya banyak. Ya. Udah niat lillah nih syiar, toto ada seseorang yang dianggap menurut dia penting, kemudian dia tiba-tiba berbeda, itu pleset sudah. Ya, zakat juga orang bisa ria. Bahkan retorikanya adalah orang yang takut ria itu sudah ria, karena belum apa-apa dia sudah mikirin orang, bener nggak? Ntar kalau saya nyumbang gini orang pada tahu nggak ya? Itu sudah ria. Ketika dia ternyata ria, itu sudah musyrik. Wah. Apalagi haji, aduh. Yang berangkat satu, yang antar sekampung. Ya. Wah, apalagi kalau bisa di kampung tuh, wah, yang antar 20 mobil lah itu. Ya. Kalau pulang haji, nggak dipanggil haji, nggak nengok. Ya, namanya Haji Abdil misalnya. Abdil, Pak Abdil nggak nengok. Jalanin lurus, Pak Abdil, woi sombong banget. Nah, dia nggak nengok, mundur terus sambil nengok gini. Ongkos haji mahal bro. Oh iya maaf Pak Haji Abdil. Oh ya baru nengok dia. Wah lebih banyak tuh rianya. Tapi puasa susah, meskipun ada juga orang yang mencoba untuk maksa ria dengan puasa. Dikit-dikit ngeludah, dikit-dikit lucu. Kenapa sih? Puasa tahu. Terus jalannya semboyongan. Jadi apapun itu produknya dari syariat, kalau hati kita mentalnya memang tidak hebat kuat lillahnya, maka semua bisa potensi untuk ingin dipuji dan dilihat oleh selain Allah. Nah, puasa Ramadan ini ya adalah fasilitas kita, Pak. Kalau disebutkan 83 tahun ya. Tanazzalu tadi apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau dapat bulan Ramadan satu malam qadar itu bisa seperti ibadah 83 tahun. Mana yang kita bisa lakukan itu kecuali dapatkan malam qadar. Jadi banyak sekali poin-poin kita untuk mengejar itu. Sampai ada ucapan siapa orang yang bisa berbuat baik di hari Jumat, maka Allah akan jaga dia mampu berbuat baik di selain Jumat. Siapa orang yang tidak bisa menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu berdosa di hari-hari yang lain. Jadi Jumat itu jadi barometer bagi hari-hari lain untuk seseorang muslim. Dan barang siapa orang yang mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dosa di bulan-bulan lain. Dan siapa yang tidak mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, dia akan sangat mampu berdosa di bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan ini juga barometer buat kita. Kalau kita selama ini umur yang 60, 50, 55 ternyata banyak amalan kita kurang, Pak. Ya Allah, saya baru belajar ngaji, baru belajar sholat, baru mulai ibadah. Tapi umur 59, 60 gimana? Ini cukup 1 bulan ini. Ya. Teorinya gimana caranya 1 bulan itu mampu merubah hidup kita sebelumnya. Jangankan 1 bulan full Ramadan. Ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbala. Orang bertobat dari dosa atau banyak dosa, taubatnya taubatan nasuha, maka dia sungguh bagaikan dia tidak pernah berdosa. Kalau orang taubat sekali saja, kemudian dia mandi junub, kemudian dia sholat, mengakui, tidak mengulangi, memperbaiki, maka seperti bayi kayomin waladathu ummu, bagaikan bayi yang tidak pernah ya berdosa, dan bagaikan bayi yang baru terlahir dari perut ibunya. Bagaimana dengan Ramadan yang 1 bulan full kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, drastis berubah ya, seolah-olah kita mampu mengimani dan derajatnya imannya para syuhada was sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya nggak berhenti ya. Apa yang bisa dilakuin? Sholat tambahin, puasa zikirnya tambahin, baca Quran tambahin, semuanya dilipat gandakan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di bulan Ramadan ini
Keinginan saya tetap ya kita Zoom, tapi oke lah, kita fokuskan dulu. Kalaupun pengajian malam Senin, kenapa masih lanjut? Karena memang bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an. Ya, anggap aja kita tadarusan. Ya, tadarusan di samping memang kita jangan berhenti, Pak. Ya. Karena nanti barangkali nol lagi, drop lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan ini selesai nih. Khusus yang malam Senin, ya kita bisa selesaikan kajian metodenya. Kemudian bahkan sudah mulai tadarusan, ya membaca Al-Quran insya Allah. Nah ini saya sampaikan kepada Ustadz Guswar, malam ini kita santai aja. Ya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang membangun Ramadannya dengan iman, tulus, ikhlas, ya, limardotillah, hanya untuk Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang terdahulu, dosa kecil, dosa besar. Dengan apa diampuni dosa? Dengan derajat Ramadan, ya, diambil dari kata Ramadiyah, pembakaran. Dengan apa dibakar? Ya, dosa tersebut dengan membangun Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan dikenal dengan tarawihnya, Qiyamul Lail dengan tahajudnya. Tapi Qiyamu Ramadan apa saja? 24 jam full. Usahakan kita untuk selalu terkait hati mu'allakun billah, hatinya kepada Allah. Yang kemarin-kemarin cucu Ramadan ini, sebagaimana haji yang mabrur adalah haji yang bukan di sana alhamdulillah saya mau nyium Hajar Aswad gampang, ya, tawaf juga lancar, bukan. Haji mabrur itu yang ketika dia pulang terlihat perbaikan imannya nyata. Umroh makbulah, umroh yang diterima adalah sepulang umroh dia berbeda. Nah, orang yang diterima puasanya dan benar Ramadannya adalah terlihat setelah Ramadannya. Habis Ramadan ternyata dia berbeda. Maka Ramadan itu juga sudah mencetak dia. Maka sebulan Ramadan besok adalah barometer kita akan baik atau tidak 11 bulan setelah Ramadan bulan ini, ya, sampai ke depan tergantung bulan Ramadan besok yang sebentar lagi kita akan hadapi. Mudah-mudahan pada sehat semua. Ya, saling doa dari Malang, menikmati, ya, kemudian itornya. Ustadz, saya alhamdulillah udah siap. Udah prepare saya Ramadan sekarang. Apa prepare-nya, persiapannya? Menu buka puasa mau sahur udah siap, Ustadz. Nah itu mas, jam 5 juga bisa langsung jalan beli kolak buka. Yang disiapkan bukan itu. Yang disiapkan adalah mental kita, hati kita, batin kita, jiwa kita, membentuk iman, takwa, ihsan, tawakal, dan memperbaiki kualitas dari diri, martabat, haibah, muruah sebagai insun, sebagai abdun, juga sebagai khalifatun. Ya. Baik, ya kita sudah mendapatkan penggambaran ya dari guru kita bagaimana kedudukan Ramadan itu ya bagi kita semua dan bagaimana kita menjalankan gitu. Nah, kita berharap bahwa Ramadan ini memberikan efek yang baik. Ya memang kalau bicara puasa, puasa ini kan ibadah yang bukan cuma dijalankan oleh umat Rasulullah ya, ya. Bahkan umat-umat yang lain pun menjalankan puasa dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, umat Rasulullah bagian kita Ramadan selama 1 bulan. Saya hanya berpikir kalau tidak ada bulan Ramadan, Pak, mungkin hidup kita ini blong kayak rem gitu, kayak mobil yang nggak ada remnya. Ramadan ini membuat orang itu ngerem, dan bahkan ada orang ahli maksiat pun, tapi dia memiliki strategi di bulan Ramadan, dia ngerem, benar-benar ngerem nih, karena dia menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Cukup deh 11 bulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu, yang penting Ramadan gue bisa ngerem. Nah mungkin orang ahli maksiat gitu khawatir, wah nanti kalau gue serius di Ramadan gue masih susah bermaksiat ya. Nah mudah-mudahan ya kita terjaga untuk tidak berpikir seperti itu. Artinya apa? Jangan takut untuk menjadi orang baik.
30 hari ini adalah masa di mana kita membentuk diri. Ya kalau kita tahu proses metamorfosis kupu-kupu itu kan dari ulet jadi kepompong. Kepompong itu dipuasa selama sekitar 15 sampai 20 hari, Pak. Kemudian dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu itu perlu beberapa hari lagi. Jadi ya kalau kita melihat dari proses metamorfosis atau transformasi, ternyata seekor ulat larva yang jelek itu dia bisa menjadi baik melalui proses yang namanya puasa. Nah, mudah-mudahan puasa ini juga bisa membentuk diri kita. Setelah selesai Ramadan, maka akan menjadi diri kita yang baru, kembali kepada fitrah asal manusia. Nah, memang di samping puasa sebagai ibadah transformatif, puasa juga memiliki fungsi purifikatif atau pembersihan jiwa. Kenapa? Ya karena puasa ini mematahkan dua syahwat sekaligus, ya syahwat perut dan juga syahwat kemaluan. Nah, dengan kemudian menahan kedua syahwat ini, otomatis yang lebih berfungsi nanti adalah ya hati orang. Nah, selama ini mungkin diri saya gitu ya, diri kita ini seringkali ya dipengaruhi atau kehidupan kita itu dimonopoli oleh tadi itu ya syahwat-syahwat ya baik perut maupun kemaluan. Nah, dengan berpuasa ini mudah-mudahan Allah memberikan semangat kepada kita untuk ya kembali menjadi bayi yang baru dilahirkan, kembali fitrah, dan ini adalah tujuan kita bersama begitu. Nah, sehingga suasana Ramadan ini memang perlu untuk kita masuki dengan suasana yang bahagia. Karena rasanya nggak mungkin Kimoya orang menjalankan puasa itu dengan baik kalau dia nggak mau nggak menerima puasa ini dengan kebahagiaan. Karena awal itu menurut saya akan menentukan gitu loh, menentukan bagaimana sikap kita kemudian akan menjalankan. Nah, mudah-mudahan ya kita kalau orang bilang ngasal ini Pak, udah lo puasa nggak perlu pikir 30 hari deh, lo pikirin satu hari kelar, lo pikirin lagi satu hari besoknya, kelar pikirin lagi satu hari besoknya, kelar lagi nih Pak, pikirin lagi satu hari besoknya, itu kelar 30 hari itu. Dengan satu hari rencana jangka pendek apa yang mau kita lakukan, insya Allah 30 hari selesai itu. Makanya kan orang berpikir wah 30 hari harus hatam sekian, kejauhan menurut saya sih. Lebih bagus berpikirnya per satu hari bisa dilakukan dan ternyata itu akan membuat ibadah itu akan lebih terjaga. Nah, kemudian juga hal lain nih Pak ya, kalau kita bicara mengenai budaya Kimo, kenapa kemudian kalau saya merasakan dulu nih waktu masih kecil, Ramadan itu menjadi sesuatu yang beda. Karena memang Ramadan itu suasananya berubah. Ya, di sana ada taraweh, anak-anak datang ke masjid, terlepas dia mau bercanda segala macam, tetap rame-rame datang ke masjid. Bahkan dulu waktu saya tinggal di daerah Jakarta Pusat, wah itu kalau bercanda itu keterlaluan tuh. Jorok-jorokan, bahkan anak kecil dorong-dorongan. Ya orang lagi ruku didorong dari belakang sampai di depannya nyungsap semua gitu. Nah, tapi ternyata suasana ini buat anak kecil itu menjadi teringat selalu indah. Setelah selesai itu kemudian selesai terawih ngapain? Main dornama, pakai sarung ditutupin palanya, tukeran sarung, tadi nebak suara, oh Kimo, salah ternyata bukan gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu ada di bulan puasa dan suasananya itu memasuki bulan puasa itu menjadi indah. Nah, saya merasa ternyata budaya juga ikut mempengaruhi bagaimana kita itu menghadapi bulan puasa. Nah, ya mungkin ini sekira tambahan lagi. Nah, silakan Kimo, atau kalau kita ingin langsung membuka ngobrolan nih silakan yang punya pengalaman atau yang punya apa yang ingin disampaikan dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Nah, silakan Pak. Ini karena dia adalah pertemuan terakhir kita dan kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Ramadan. Ya, jadi ibadah yang berkaitan dengan syariat itu sudah mutlak, tidak boleh lagi ditawar menawar. Seperti puasa, sholat, berhijab, itu mutlak tuh, nggak boleh lagi tawar-nawar. Kalau fikih itu bisa berkembang. Ya, ini berbeda antara fikih dengan syariat. Kita dulu melihatnya sama li. Ya kalau kayak syariat, sholat, puasa, haji itu sudah mutlak, nggak bisa diotak-atik. Ya, berkhimar, berjilbab itu syariat. Ya.
Cuma oleh orang sekarang itu nggak ngerti syariat dibuat berkembang. Ya. Kalau yang berkembang tuh fikih, hukum tentang kayak kripto, kemudian sholat di pesawat, itu fikih tuh sesuai dengan kemajuan zaman, fikih membersamai. Tapi kalau syariat tuh nggak bisa berkurang. Nah, banyak orang sekarang udah modern kan, berjilbab, ada yang diikat di leher. Pernah kan namanya jilbab kerudung pelangi ya. Ya, warna banyak, kemudian ujungnya dililit di leher itu. Yang kalau pas kondangan dia makan, kita yang jaga kesel ke orang ini. Ya. Dia yang makan, kita yang takut. Jadi kalau syariat itu nggak bisa berkembang, mutlak sudah dia baku, jadul, itulah sudah. Kalau fikih berkembang, nah, maka kita nggak boleh untuk sampai merusak. Nah, puasa ini kan syariat, ya, mutlak sudah. Apa saja yang terkait dalamnya. Nah, tinggal bagaimana urusan fikihnya berkembang. Karena fikih, makanya fatwa itu tidak bisa dari satu negara menyeluruh ke seluruh dunia. Seperti Arab Saudi diminta oleh misalnya, coba Arab Saudi keluarkan fatwa untuk seluruh dunia, nggak bisa. Ya, fatwa itu paling banter untuk satu negerinya, karena setiap negeri silakan berfatwa karena ada peristiwa dari ibadah yang berubah secara fikih, maka keluarnya juga berbeda. Tapi kalau kayak syariat seperti ini, ya ini mutlak. Maka kalau sudah mutlak seperti itu, derajatnya di hadapan Allah itu ya punya derajat khusus, pelakunya juga khusus. Ya, seperti orang sholat punya derajat khusus, punya pahala bintang, bulan, matahari. Orang berpuasa juga ada yang dia ya yang penting nggak batal lah, bisa menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Amalan lainnya biasa aja. Ada puasa yang dia mulai nambah, ya, baca Qurannya nambah, zikirnya nambah, sedekahnya nambah, sholat malam nambah. Ini sudah khusus nih, dia menjadikan puasanya berbeda. Kalau yang pertama itu puasanya orang umum, ya, kita yang kemarin cuma nahan makan, haus dan lapar, harus mulai yang kedua nih, ya, ada yang ditambah. Ya. Nah, kalau yang sudah biasa menjaga amalan itu, ada lagi khususil khusus atau ya khawasil khawas, yaitu mulai di hati nih. Itu udah main di hati. Hatinya sudah mu'allakun billah, terikat dengan Allah. Nggak mau dia tuh dosa, matanya nggak mau dosa, mulutnya nggak mau dosa, hatinya nggak mau maksiat, tangan, kaki, semuanya, jiwa raganya itu sudah sebulan ini milik Allah, kuhibahkan untuk Allah. Ya, itulah. Ya, tinggal kita kira-kira pilih yang mana, Pak. Mau yang pertama aja selamanya, apa naik yang kedua? Halo? Yang kedua, apa naik yang ketiga? Yang ketiga ini mainannya di dalam nih. Iman, batin, jiwa dari dalam, kemudian akhirnya mengontrol, ya, menjaga matanya. Dan itu PR kita semua. Saya, Ustadz Guswar, semua bapak, ibu-ibu dan jamaah Zumiyah di mana pun berada. Nah, karena ini berkaitan dengan ada antara hati, antara raga, juga antara jiwa. Semuanya itu ada dalam bentukan syariat. Kemudian dibimbing oleh perbedaan pada setiap hukum fikihnya. Nah, setiap orang mempunyai derajat yang berbeda. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di antara bulan suci Ramadan ini, ya, kita nggak ada yang tahu sekarang tanggal berapa nih? 17? 16 puasa tanggal 2 ya, masuknya ya bulan Masainya ya 23-an ya. Ya sekarang sudah bulan Syabannya sudah di tanggal 24 berarti ya, Wan? Kurang lebih ya. Maka persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bahagia
kelihatan dari ungkapan hati lewat mulut. Ya Allah, alhamdulillah, bentar lagi puasa. Dan itu gak dibuat-buat, hati senang. Baru senang doang. Ya, tapi siap juga untuk memperbaiki dan nyebur di dalamnya. Haramallah jasad ala niran ini, ya, ungkapannya tidak hanya orang yang mengaku Islam kemudian setelah itu nggak sholat, ngaku senang dia ngaku Islam kemudian istiqomah dia menjadi orang Islam, ibadah dipenuhi hak Allah, sama orang yang bergembira dengan datang puasa kemudian mempersiapkan untuk mengisinya, maka Allah pasti akan jamin dia, ya, dari keburukan-keburukan, gitu. Nah, kita membaca doanya. Tahun lalu pernah baca sama-sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya, Bapak baca sama-sama, ibu-ibu yang ada di manapun berada. Sama ini jelang Ramadan, dari sekarang boleh sampai nanti masuk di awal malam Ramadan baca doa ini. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Langsung hafal ya. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya. Allahumma ya Allah, salimni, selamatkan aku, jaga aku, pelihara aku, bungkus aku, kalau bahasa ininya, untuk bisa sampai menuju Ramadan. Kemudian juga wasallim Ramadan ali, dan Ramadan yang sebulan itu dengan segala keberkahannya, ya tolong selamatkan untuk aku. Kemudian wasallimhu minni, dan selamatkan dia, ya, Ramadan yang indah, minni, kalau udah salim, kemudian salim min, itu artinya ya Allah jagalah Ramadan dari buruknya aku. Jadi bukan aku yang membuat Ramadan jadi buruk, jangan sampai aku yang tidak baik, aku yang belum baik, aku yang masih buruk membuat Ramadan menjadi hina. Meskipun secara derajat Ramadan tidak akan pernah dihina oleh siapapun, ya. Artinya keburukan kita membuat Ramadan tidak mulia sehingga akhirnya kita menjatuhkan derajat Ramadan bagi kita sendiri. Dibaca Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya, silakan diamalkan hari ini, nggak usah pakai ijazah karena ini doa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak banyak yang mungkin saya pribadi, ya, karena bulan ini kita berlaku bahwa setiap kita yang masuki bulan Ramadan itu seperti anak usia bayi atau balita yang mendaftar sekolah. Tidak ada yang merasa lebih pintar, bayi sepinter-pinternya gimana. Semuanya anak baru. Yuk kita hebatkan di bulan Ramadan dan saling berdoa. Ya, mudah-mudahan malamnya dibangun, ya, tarawihnya bagaimanapun payah, ya, minimal 8. Gimana Ustadz, mau 8 apa 20 misalnya? Nah itu fikih itu, ya, terserah. Insya Allah dua-duanya baik, ya. Cuma yang 20, ya, pasti berbeda dengan yang 8. Yang 8 jangan minta pahalanya sama dengan yang 20. Iya nggak? Nah, iya, sama kayak orang yang rumahnya dekat masjid sama yang jauh dari masjid, jangan minta pahalanya sama, pasti berbeda. Ya, terus ada yang ngomong lebih baik 8 sedikit tapi khusyuk daripada 20 rakaat tapi akhirnya ini. Ah, itu kan oknum. Ya, kalau cara sholatnya sama pasti pahalanya berbeda. Gitu. Jadi Quran, kemudian tarawih, zikir, sedekah yang ada di rukun Islam itu, dari mulai sholatnya, kemudian puasanya dan sunnah-sunnahnya dibangunkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya Allah. Amin amin amin. Baik, ya
kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu yang ada di... Oh, ini ada pertanyaan, Ustadz mohon berkenan diulang artinya. Oke. Yang kalimat apa doa tadi, Allahumma. Saya terjemahkan dulu secara mufradat kosakata. Allahumma ya Allah, salimni, selamatkan aku, li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Wasallim Ramadan, dan selamatkan Ramadan, li, untuk aku. Ya, dibolak-balik nih. Kemudian wasallimu, selamatkan Ramadan itu minni, ya, dari aku, dalam kurung keburukanku, kesalahanku, kelemahanku. Mutaqabbala, ya, diterima semuanya. Wasallimu minni mutaqabbala, benar-benar semuanya diterima lah. Ya, amalan yang kecil besar, amalan kan amalan itu ada 3 kan. Ada yang menggunakan fisik, ada yang menggunakan hati, ada yang menggunakan lisan. Ya, makanya sebagaimana zikir ada zikrul lisan, zikrul qalbi, ada zikrul amal. Yang paling tinggi yang mana? Yang amal tadi. Ya, ibadah juga sama, ada yang ibadah lisan, ibadah hati, ibadah badan, ibadah harta. Ya. Puasa ini kita yang lebih banyak apa? Yang dilatih badan dan hati. Nanti kalau di haji semuanya itu badan, hati, harta. Salat badan dan hati. Zakat, ya, harta. Puasa badan hati. Haji badan harta, semuanya full. Ya. Kita sering latihan Ramadan ini. Dan Nabi Musa itu pernah, ya, sangat iri sama kita. Saya pernah mungkin menyampaikan di majelis mana, ya Allah, aku merasa manusia yang paling beruntung, manusia yang paling banyak karunia-Nya, banyak mujizatnya, badanku tegap, ya, kemudian juga aku memiliki gelar kalimullah, manusia atau nabi yang bisa ngobrol dengan Allah. Aku merasa demikian hebat anugerahmu. Ada nggak manusia yang lebih beruntung dari aku? Kemudian, ya, harapan Nabi Musa jawabannya nggak ada. Ada wahai Musa. Siapa mereka? Ya, nanti di akhir zaman. Ya. Oh ya, boleh aku menjadi nabinya? Nggak bisa. Ada jatah nabi sendiri situ. Oke, kalau begitu jadikan aku umatnya. Hai Musa, ketika kau ngobrol dengan aku, kata Allah, maka jarakmu dengan jarakku jauh. Antara satu langit kepada langit kedua 500 tahun. Langit kedua, ketiga 500 tahun. 500 tahun kali 7. Berapa tuh? Banyak lah. 3.500 tahun. Belum lagi lewatin Aras, lewatin Sidro, lewatin segala macam. Jarakmu jauh. Tapi nanti di umat akhir zaman, wahai Musa, tidak ada jarak antara aku dengan umatku, dengan hambaku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kau berdoa kepada aku, jarakmu jauh dariku. Tapi umatku Nabi Muhammad, ya, daripada umat Nabi Muhammad, ketika mereka berdoa siang malam, belum terucap lewat hatinya, baru terdetik dalam dirinya, jiwanya, apalagi terucap lewat lisannya, maka sungguh aku dekat, aku ijabah doa-doanya. Maka tersungkur Nabi Musa ini duduk, menangis dia, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi nabinya, maka jadikan aku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung gak kita jadi umat Nabi? Apalagi, ya, maka mudah-mudahan kita berdoa nih, dari mulai masuk malam Ramadan sudah hebat. Dari sholatnya, tarawihnya, baca Qur'annya, kita saling mengingatkan bersama-sama. Oke, ini ada yang ingin bertanya, silahkan, baik itu dari jamaah Zoomia ataupun yang langsung berada di Majelis Kopi Duduk, kami persilahkan. Ini seperti sudah ada yang angkat tangan ini. Oh iya, Pak Nasrul. Pak Nasrul. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Arfi dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Ahlan, ahlan. Silakan. Yang pertama pertanyaan saya Ustadz tentang penetapan 1 Ramadan. Saya pernah mendengar bahwa apabila ada di suatu kaum telah berpuasa, maka kita wajib berpuasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kan di situ dijelaskan 1 kaum itu maksudnya minimal jaraknya 2.600 km. Itu yang saya dengar. Kami di Sumatera Barat, kalau begitu, lebih dekat ke Malaysia dibanding dengan yang penetapan nanti yang di Jakarta. Nah, apakah kami boleh mengikuti, apabila nanti terjadi perbedaan puasa antara penetapan di Malaysia dengan di Jakarta, karena kami dekat ke Jakarta, ke Malaysia, apakah boleh kami mengikuti puasa bersamaan dengan Malaysia? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, kebetulan pada saat ini keluarga saya sedang sakit. Dan pada puasa tahun ini berkemungkinan tidak dapat mengikuti puasa Ramadan. Nah, apakah saya membayar fidyah atau nanti mengkodo aja puasanya? Toh kalau akan membayar fidyah, berapa takarannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Nasrul, wah ini magister kita di pendidikan. Baik, sebenarnya mungkin beliau sudah paham kali ya. Oke, saya jawab langsung singkat saja. Jadi 2 ya, Bapak boleh mengikuti yang tadi Bapak bilang atau mengikuti pemerintah yang sudah lengkap alat dan lengkap juga ulamanya. Nah, itu yang pertama itu lebih dianjurkan karena penanggung jawabnya jelas. Ya, kalau kita sebagai warga bangsa, Indonesia ini sekarang semua diatur lah, ya. Negara yang paling nikmatnya Indonesia sudah, semua ibadah itu diatur, penentuan waktu, kemudian awal ru'ya, sabitnya kapan, kemudian penentuan zakat, kemudian juga dan mulai zakat fitrah, zakat mal, haji juga, umroh juga, negara ikut menyelenggarakan loh. Jadi sebenarnya kalau kita itu mengikuti, ya, yang paling aman tuh sebenarnya amalan kita itu ada yang tanggung jawab gitu loh. Ya, terlepas kita itu ngapain kita sih duduk di depan kalau naik kereta naik pesawat sama aja sampainya kan gitu. Ya, tapi lebih utama karena memang kita ada tanggung jawab. Kalau memang lebih dekat suara itu ya ke negara lain, ya yang penting Pak Nasrul tidak sendiri puasanya karena kebiasaan di kampungnya. Ya ternyata memang selalu mengikuti apa yang tertuang dalam riwayat tadi, ya jaraknya kalau 2000 itu ya memang panjang ya 2000. Sekarang diameter jauhnya bumi itu 12.000. Ya 2000 ya oke lah bisa jadi berapa farsakh itu ya. Dalam mewakili di urusan pernikahan aja bisa sampai 900 km. Dalam puasa itu ya hitungannya tadi 2000 meter. Sudah bisa mengikuti. Pertanyaannya, kebiasaan di kampung kita tinggal tuh begitu tidak. Kalau hanya berapa gelintir orang, maka lebih baik mengikuti yang banyak. Jangankan sampai urusan umat ya. Kadang fatwa saja kita tidak hanya mengikuti pendapat yang rojih, yang unggul, tapi juga harus mengikuti yang jumhur. Jumhur tuh ulama banyak sepakat di situ. Itu lebih aman tuh. Ketika kita mengikuti, coba lihat ini pendapatnya siapa, kemudian ini ya di tasnif taklimnya siapa. Oh ini jumhur ulama nih. Wah, sudah aman tuh. Yang tanggung jawab banyak. Kalau nanti ada pengadilan tuh, saya ngikuti yang jumhur gitu. Jadi Pak Nasrul lebih mengarah sebenarnya saya kalau kemana-mana. Yang misalnya contoh ya, NU biasanya belakangan karena dia harus sekian derajat
lebih di atas 2. Muhammad itu kelihatan sedikit aja sudah langsung dia ngambil. Oke silakan. Tapi ternyata pemerintah juga ya ikut andil mengambil ketetapan. Saya bagaimanapun banyak mengetahui misalnya riwayat hadisnya begini-gini. Saya nyari aman. Ya. Nyari aman apa? Karena pemerintah kita juga pertama ulama juga banyak. Ya, kemudian alatnya itu lebih lengkap. Dan mereka juga ada yang manual, ada yang pakai teknologi. Ya. Jadi kalau sudah banyak itu lebih safety, lebih aman. Kalaupun ternyata memang ada mujahadah, ya Malaysia lebih dekat karena gaungnya itu pertama juga kuat sekali meskipun memang negara tetangga, tapi yang melakukan ada berapa orang. Nah, artinya saut-saut tadi itu berbeda. Ya sudah mundur sesaat mengikuti ulama. Ini menjadi sebuah dilematis sendiri setiap tahun. Ya saya kadang bingung. Lebaran banyak yang beda. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ngambil puasa awal. Tapi kalau 1 Muharram kenapa selalu sama? Saya bingung gitu. Coba itu dicek. Sebenarnya kalau Kimo 1 Muharram nggak ada keuntungan mungkin ya, sama. jadi kalau Idul Fitrinya itu kalau beda yang untung itu adalah para ustadz mungkin. Karena ceramahnya bisa 2 kali. Itu fikih itu. Atau khutbah pertama di sini, khutbah kedua di sana ya. Oke, yang kedua jadi, tadi soal bayar fidyah gimana? Saya kembalikan kepada Pak Nasrul. Jadi kalau terbiasa di mukim dan mustautinnya memang mengikuti gaungnya yang terdekat, maka lakukanlah, asal jangan sendiri Pak. Nanti aneh. Oh ada nih saya satu blok itu berapa? Ya kalau lebih amannya itu mungkin 40 rumah kanan, barat, timur segala macam. Atau kalau bahasa dalam banyak fatwa itu negeri. Nah, batasan negeri itu saya nggak paham. Ya secara umum tuh. Kalau negeri, kalau di luar tuh ya mungkin 1 pulau. Kalau di sini negeri ya seperti Indonesia ini 1 negeri gitu. Nah saya lebih menganjurkan ya mengikuti yang terbanyak. Entah itu terbanyak itu di sebuah organisasi ya atau negara Indonesia khususnya ini ya. Sudah lengkap lah semua. Tadi fidyah. Nah kalau sakit nggak bisa puasa dan layur jaburuhu, yang sakitnya sudah tidak bisa diharap sembuhnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Nasrul, sakitnya karena sakit apa? Kalau sakitnya karena tua, ajuz, tuarnya tua renta payah, yang dia layur jaburuhu, yang udah nggak bisa diharap lagi sembuhnya. Ya ini puasa itu sehat, puasa itu menyembuhkan. Tapi pada orang tua yang sudah memang sepuh, ya nggak makan sekali, ya sakit. Orang di sini juga ada yang kalau nggak puasa dengkulnya gemeteran. Siapa tuh? Ya kalau udah maghrib harus makan dia, ya karena tiap hari dia buka puasa, dengkulnya gemeteran, dia joget sendiri. Apalagi udah misalnya umur 80, udah tua, wah ini kalau puasa nggak bisa, makin sakit karena dia harus minum obat. Ya ajuz, maka yang seperti ini sudah nggak pakai qadha, langsung pakai fidyah. Tapi kalau sakitnya karena temporer atau muqatta, sakitnya terputus-putus, kadang sehat, terus sakit lagi, bahkan cenderung mungkin kalau ke dokter, Bapak puasanya yang benar Pak, insya Allah puasa itu menyehatkan sebenarnya. Apalagi sakitnya Bapak itu bukan di perut, sakitnya di tempat lain, nah itu masih bisa harapan ya sembuh, maka tidak berpuasa dan cukup dengan mengqadha. Karena fidyah itu diperuntukkan buat yang tidak bisa lagi untuk diharapkan kesembuhannya. Oke. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi dari Ibu Cahyani, silakan. Ya. Sebelumnya Ustadz. Halo. Ya, halo. Sebentar Ustadz, menyambung tadi. Takaran kalau seandainya fidyah Ustadz, takarannya berapa? Itu belum terjawab Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan ya. Kalau fidyah itu 1 sok itu ya, Ustaz Zaki coba dihitungin tuh. Ya. Kalau di sini ada literannya nih Pak, saya juga nyimpen Pak.
sebentar. Ya mungkin sambil dipersiapkan, mungkin kita bisa berikan kesempatan dulu kali. Silakan ke Ibu Cahya. Ini patokannya. Kalau dulu tuh satu vidya itu ya patokannya orang makan. Satu kali fafidiyatu ta'amu miskin. Ya memberi makan orang miskin. Sekali makan. Dulu itu orang makan tuh satu kepal. Udah. Nah kita ini beda-beda Pak. Ya. Vidya kita nih kalau Bapak sekali makan tuh pagi misalnya 20.000. Siang 20.000. Malam 20.000 berarti sehari berapa? 60.000. 60.000. Maka nggak cukup tuh ngasih makannya cuma yang harga 10.000. Jadi vidya itu ya satu soknya takarannya memang disebutkan satu mud. Vidya itu satu mud. Satu mud susah apa tuh? Tangan dia bawa ke atas nih, misalnya gandum, itu vidya itu. Dulu karena orang dulu makannya segitu, itu namanya kias Pak. Al-kiasu wa takdir syai' bisyai. Kias itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lebih layak dan cocok di tempat itu. Dulu orang makannya nggak kayak kita, ada lauknya, kemudian ada juga saladnya, ada segala macam. Orang dulu makan seraup segitu. Nah kalau kita, ini fikih namanya berkembang. Ya, vidyanya minimal seperti itu. Nah, kira-kira vidya pantas nggak kalau untuk zaman sekarang ngambil nasi seraup? Ini bisa jadi penghinaan. Maka sesuai yang kita makan. Ada orang kaya sekali makan 300.000. Ya. Maka dia vidyanya ya sekali dia makan itu. Nggak bisa seraup. Itu kebiasaan makan. Ada standar dan takaran. Contoh gini. Saya lihat Ustadz Guswar ini kok makannya banyak ya. Terus dia jawab. Saya makannya nggak banyak. Emang porsi saya segini. Beda nggak Pak? Saya ulang sekali lagi. Kok itu makannya banyak ya? Saya nggak banyak. Porsi saya emang segini. Bagi kita yang lihat, banyak karena ditakar dengan dirinya. Tapi kalau orang yang saya porsinya emang segini, saya sekali makan sepiring nasi, satu potong ayam, satu ekor. Ya, bagi kita banyak, ya nggak? Bagi beliau segitu porsinya. Nah, begitu juga pada makanan kita. Kalau kita biasa makannya itu sedikit, ya segitulah yang kita makan. Maka vidya itu bergantung ya, meskipun ada takarannya. Ya sekian liter, saya bahasa gampangnya satu mud. Satu mud patokannya diraup ya sekitar. Itu. Tapi vidyanya saudaranya Pak Nasrul, maka sesuai dengan makannya aja vidyanya. Ya. Kemudian menggantikan dari hari yang telah ditinggalkan dari puasa itu. Oke, baik, terima kasih Pak Nasrul. Berikutnya kepada Ibu Cahyani, silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muay. Yang saya mau tanya, putri saya yang nomor 1 itu kan lagi usia 34 tahun, sekarang lagi ambil program bayi tabung. Nah memang kadang tubuhnya up and down ya untuk fit gitu ya. Nah untuk menghadapi Ramadan ini gimana? Terus itunya apa? Sebenarnya apakah mirip seperti tadi atau? Terima kasih Ustaz. Yang sakit kemudian yang menyusui itu kan otomatis 3 tahun lah. Jadi yang 3 tahun nggak usah sakit, yang memang atau mungkin ada kepentingan untuk bayi tabung lah atau apalah ya. Termasuk ibu mengandung itu kan dia mengandung 1 tahun kurang 9 bulan. Kemudian menyusui 2 tahun, bener gak? Ya 3 tahun seperti itu. Nah ini bagusnya adalah mulai dia untuk bisa membayar fidyah. Kemudian ditutup semampunya dia untuk bisa mengkodok puasanya. Ya. Tapi paling sedikitnya adalah fidyah tadi. Membayar fidyah. Ya, takaran fidyahnya mengikuti kalau yang di Basnas itu ya kurang lebih dia hampir 2/3 liter atau gram lah. Kurang lebih 600 atau 700 gram makanan. Nah, makanannya apa dulu? Makanan yang biasa. Jadi makan. Iya. Saya tadi sampaikan bahwa zaman Nabi emang makannya padi, beras, nasi enggak.
Mereka makanan pokoknya gandum. Oh sekarang kok bisa beras ya? Kita makanannya bukan gandum. Makanannya nasi dari beras. Kemudian di Papua, dia apa? Makanannya apa? Pokok sagu. Di zakatnya apa? Zakat fitrahnya? Sagu. Ya, zakatnya sagu. Nah kita makanannya apa? Kalau beras ya sudah berarti kurang lebih satu fidyah itu kalau boleh ditakar dalam basis di zakat nasional tuh 660 sampai 675 gram atau 6,7 ons kurang lebih ya fidyahnya, termasuk Pak Nasrul nih ya. Serau segini ada nggak kira-kira setengah kilo segini? Hah? Jadi Ustadz maksudnya ini fidyahnya ini selama bulan puasa ya untuk berbagi dengan apa ya? Iya. Nah iya, setelah karena puasa itu kan kalaupun berhalangan hendaknya menggantinya sebelum datang puasa lagi. Oke, nah setelah Ramadan, kalau orang yang hamil mengandung itu kan dia 3 tahun, maka fidyah lah, bayar fidyah. Kalau ada keinginan untuk bisa mengganti puasa, ya jangan kata orang yang sakit. Kita sendiri pun boleh loh Pak. Ya, udah saya kayaknya puasa dulu pasti ada yang bolong. Bapak ngerasa nggak ada? Kayaknya zaman muda ada puasa yang bolong. Boleh mulai mengkodok. Ya. Tapi saat itu ketika eksekusi nggak puasa ya kita, khususnya pada wanita yang memang ada keistimewaan untuk melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, maka fidyah dulu. Ya, bayar. Takarannya kurang lebih sekitar ya 6 sampai ini. Kalau mau lebih selamat lagi, ya takarannya tadi seperti saya bilang jawaban Pak Nasrul, ya fidyah sesuai takaran makanannya. Karena sekarang orang ada yang memang makan sekali makan itu, ya. Sekarang saya tanya Bapak, kalau pas perjalanan makan itu di restoran berapa? Nah, ada nggak orang yang tiap hari makanannya 25.000? Hah? Ada kan? Sekali makan 20.000 ada nggak? Nah, kaliin 3, segitulah dia. Fidyah kita. Itu kalau mau aman ya. Nah, minimalnya tadi ya 6,7 ons makanan. Entah itu makanan pokoknya ya beras ya beras. Gitu. Ustadz, artinya selama Ramadan ini kan fidyah. Kemudian tadi Ustadz bilang mengkodok atau mengganti puasanya itu setelah Ramadan. Iya. Ya untuk amannya karena nggak tahu kan, khawatirnya udah dari kodok aja nggak usah bayar fidyah. Nggak taunya berlanjut, ada kesehatan yang recovery harus dijaga, ada obat yang harus terus diminum, kemudian ternyata harus mungkin mungkin bayi itu ternyata memang rentan sehingga harus makannya harus baik siang malamnya. Otomatis akhirnya kan nggak bisa kodok kan Bu. Nah, maka ambillah sesuatu yang jelas dulu dengan fidyah untuk menyelamatkan ibadah tertinggal. Ketika ternyata setelah fidyah itu ada kesempatan bangkit gagal lagi sehatnya, ya bisa untuk mengkodok puasa-puasa yang terlewati. Teknisnya fidyah itu selama Ramadan sehari-hari atau di awal? Yang bagus langsung. Langsung ya. Yang bagus langsung. Ya. Kalau ditumpuk tuh orang sekarang bisa berat ya. Ternyata paling 3 hari doang, enggak tuh sebulan. Nah, orang akhirnya, aduh berat nih ya. Tapi kalau per hari dikeluarkan. Kembali ke filosofi, puasa adalah ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sulit. Nah ketika kita harusnya ikut merasakan ternyata enggak. Maka kita harus berjuang untuk bisa memberi kepada orang yang sedang merasakan itu. Ya, kalau kita nggak bisa merasakan dari filosofi puasa merasakan orang susah, nggak ketemu makanan, maka minimal kita bisa melakukan ya memberi kepada orang yang sedang merasakan itu supaya filosofinya dapat. Jadi kalau mau bagus cici langsung, kecuali udah nggak puasa. Kemudian kita terbatas uangnya juga, agama juga tetap ya pakai yassiru wala tu'assiru. Ya, permudah jangan dipersulit.
Mudahkanlah, jangan mempersulit. Sekarang masalahnya zaman udah berbeda. Kalau ada yang susah, kenapa harus pilih yang mudah, kan gitu. Ya. Kalau ada yang sulit, kenapa nyari yang mudah gitu. Nah, kita nyari mudah. Ya. Jadi per hari cicil atau setelah Ramadan baru. Demikian Bu Cahyani. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bundo Pit ini silakan dari Florida. Masya Allah. Terima kasih. Rindu dengar suaranya Bundo Pit. Iya. Saya juga rindu. Ini kebetulan ini saya kesempatan sebelum Ramadan, saya juga masih siap-siap. Jadi masih banyak yang ria saya lakukan. Alhamdulillah pengajian datang. Jadi saya bisa berhati-hati. Masih dalam fidyah Ustadz. Harga uang yang akan kita berikan untuk fidyah itu menurut harga makanan yang akan diberi atau yang pemberi. Ya. Di mana takarannya adalah yang kita makan, kita kebiasaannya makan berapa segitu. Karena seolah-olah kita tidak mampu, maka orang menjadi kita. Kita biasa makan sekali makan 100.000, maka seolah-olah kita memberikan itu, orang itu mengganti kedudukan kita. Ya, jadi menurut berapa ongkos makan kita, ya? Iya. Ya bagus sekali, terima kasih. Hanya saya itu untuk yang supaya nggak jomplang ya Bunda Vivi. Iya. Karena kita sebenarnya kalau Nabi sendiri pun tetap ringan. Kita makannya, contoh lah filosofi zakat fitrah itu apa sih? Ya, filosofinya bahwa hari itu tidak boleh ada yang kelaparan. Iya. Makanya hari raya itu nggak boleh kelaparan. Tapi kenapa sih kita harus zakat fitrah? Ya, karena kita pakai badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, bayangkan cuma zakat fitrah 2,5 kilogram atau 3 liter kurang lebih. Kenapa sih kita punya mobil harus bayar pajak? Karena kita pakai jalan. Bayangkan mobil yang mahal, bayar pajaknya masih mahal tuh. Mau bayar pajak ada yang 5 juta, 7 juta, 10 juta. Bener nggak? Tergantung mobilnya. Kita ini tubuh ada gagah keren, siapapun dia, cuma 2,5 kilogram selama 1 tahun, ya dibayarkan, dan harusnya bayarnya ke Allah. Karena Allah itu maha kaya, maka dilimpahkanlah zakat itu kepada 8 golongan. Gitu. Ya, fakir miskin, kemudian ada 8 semuanya. Nah itu jadi, nah standarnya adalah kalau kita ingin yang terbaik, ya kalau gugur kewajibannya adalah menurut Imam Malik ya 0,75 gram, kemudian Imam Malik berbeda lagi, Imam Syafi'i beda lagi, Imam mana beda-beda tipis lah. Nah, kalau kita mau nyari aman, ya saya makannya, saya gimana mau ngasih 0,75 gram atau 6,7 ons, 7 ons atau 2/3 kilogram, orang saya sekali makan itu 200.000, kayaknya kok gini, ya silakan yang terbaik gitu. Demikian karena terima kasih, karena waktu kecil dulu patokan di kampung itu harga beras, tapi sekarang makanan orang udah harus dipikirkan proteinnya juga, sayur mayur. Lagian yang memberi mudah-mudahan yang memberi menurut takaran makan mereka, jadi agak cukup yang bagi yang penerima. Khawatirnya kalau kita yang berfidyah, kita makannya sehari misalnya 20 atau 50.000, ternyata yang diberi itu makanan 300. Ya kan bukan termasuk orang yang miskin lagi itu. Ya kita yang malah jadi miskin depan dia. Jadi takarannya adalah kita yang makan. Ya. Dan karena kita pun makannya ya mungkin ada istilahnya brain wash ya di ranah saya sendiri. Kalau pulang kampung, anak-anak yang hidup sederhana, yang kekurangan ini kekurangan itu, malah pergi makannya ke Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Pizza Hut. Saya duduk di Katupek Kapau di pasar bawah. Jadi itu jadi mikir bagaimana, kemana mau disalurkan fidyah seandainya yang tepat begitu, yang tepat. Iya. Kalau mengikuti regulasi sekarang kan zakat ini sudah diatur oleh Basnas ya. Kita ikutin Basnas tuh umumnya rata-rata ya
0,75 gram kali 3 lah. Karena orang Indonesia, kalau di luar sana itu mereka makan sekali ya Bapak Ibu. Islam itu makannya sehari sekali. Pakaian setahun 4 kali perempuan dikasih suaminya. Mandi minimal ya pas mau Jumat. Tapi Indonesia kan enggak. Makan sehari 3 kali. Di antara makan seblak, mie ayam, cuance, bakso, semua stopin. Ya. Jadi kita makannya banyak. Belum pakaian juga ibu-ibu sekali ngaji itu pulang ngaji ke mall belanja. Udah berlimpah. Maka minimalnya takaran Nabi. Maksimalnya ya terbaik kita. Tapi Basnas punya aturan 60.000 ya fidyah tuh per harinya. Itu makan pagi siang malam. Ya 60.000 itu di Indonesia. Kalau di Amerika sekali makan 300.000 silakan dihitung Bunda. Nah ini perdebatan setiap tahun ini. Sampai sekarang saya masih mikir-mikir. Apa boleh kita yang hidup Muslim di Amerika membayar fidyah ke negeri asal kita di Indonesia? Ya. Karena ada imam di sini bilang, oh kita harus memberikan di mana kita berada. Di sini susah mencari orang yang butuh. Ini yang benar ya. Ya, yang benar adalah dari yang di sekitarnya karena kita tinggal di situ. Ya, Lalu zakat itu adalah filosofinya membersihkan harta. Fidyah itu mengganti. Fidyah asal katanya fada. Ya. Kemudian yafdu, mengganti. Kalau mengganti itu berarti kita jadikan orang seperti kita. Kita makan misalnya sekali makan 20.000. Kemudian ternyata kita nggak bisa puasa itu, ya maka kita kasih orang. Masa jadi 3.000? Nah itu, ya. Jadi falsafahnya ya. Kalau kita 20.000 kita 20.000. Kalau kita biasa tinggal di Amerika itu misalnya tinggal sekian, bukan mengikuti aturan yang di luar negeri, tapi berapa kita itu ya dilimpahkan. Prinsipnya adalah kita berfidyah sesuai dengan target dan peraturan kita di mana tinggal. Ya, itu prinsipnya. Teknisnya mau dilimpahkan ke negeri Indonesia silakan. Tapi hitungannya lah hitungan di mana kita tinggal. Ya, kalau dia kali misalnya contoh tinggal ya Bunda nih ada kawan Bunda di Florida. Ya, fidyahnya ya harusnya takarannya berbeda. Di Indonesia 60.000, fidyah di sana misalnya 100.000. Udah saya di Indonesia aja lah yang 60.000. Tidak begitu sebenarnya. Ya, karena fungsinya kita mewakilkan diri kita kepada orang lain yang kebiasaannya yang kita lakukan hanya orangnya dia gitu. Ya, kendalanya di sini ya. Kita kan harus membayar fidyah ke orang Muslim juga kan Ustadz? Iya. Ya, dan sesudah itu walaupun ada yang di bawah kemiskinan di sini, tapi mereka dapat santunan dari pemerintah. Jadi banyak ada 8 golongan, Bunda. Jadi samaniyatul asnaf itu ada miskin. Miskin itu dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi dia. Kemudian di atasnya fakir. Dia nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan dan susah. Makanya di Indonesia digabungkan fakir miskin. Nah, itu lebih susah fakir daripada miskin. Kemudian orang yang berhutang di jalan Allah, ya dia berjuang sampai punya hutang dia. Kemudian musafir, orang berjuang, ya kemudian budak saya. Ya sekiranya memang di situ susah, bahkan yang paling susah adalah misalnya kita. Ya, takaran susah itu apa sih sebenarnya? Ya, yang penting disiapkan dulu takarannya. Kemudian kita cari orangnya, syukur-syukur ada panitia, ada pengurus. Nah ini juga menjadi bahasan Bunda bahwa memang tinggal di negeri yang kita sebagai minoritas itu memang sebenarnya menurut Syekh Yusuf Kordowi sendiri itu memang tidak dianjurkan ya. Karena fikihnya berubah, kemudian juga banyak yang berubah. Tetapi karena ada darurat, bahkan dalam beberapa makalah saya baca itu tidak dianjurkan tinggal di luar negeri yang non muslimnya lebih mayoritas dan kita sebagai minoritas kecuali 2. 1 dalam rangka berobat,
ya, yang di negerinya nggak ada, kekurangan alat. Yang kedua dalam rangka mencari ilmu yang di negerinya tidak ada, dia mencari ilmu di negeri yang mayoritas non muslim dalam rangka untuk bisa mengembangkan ilmu di negerinya yang mayoritas muslim. Nah, selebihnya itu sebenarnya sudah tidak darurat, hanya memang ya ternyata tidak hanya urusan tinggal, karena memang suami pun meskipun sama-sama muslim, tapi memang ya kasabnya memang di luar. Mudah-mudahan tidak lagi menjadi hal yang tidak dimaklumi, tapi memang darurat. Maka dengan segala konsekuensinya, gitu. Ada usaha bergerak nyari sampai, kalau di sini kan diatur ngasih ke Basnas, Basnas yang menyalurkan. Di sana sekiranya ada atau memang ada ulama, ya serahkan kepadanya. Ya. Kalau di sini mungkin zakat atau fidyah bisa bertumpuk, tapi kalau di sana insya Allah bisa rapi, karena orang yang susahnya itu lebih sedikit, karena muslimnya saja minoritas pasti lebih sedikit, insya Allah tidak bertumpuk. Ada siapa di situ yang kelihatan satu, ini orang ini kayaknya susah tapi dia baik, kasih dia. Meskipun takaran susah orang sana berbeda dengan takaran orang kaya di Indonesia ya. Ya sampai sekarang orang Indonesia masih suka membayar fidyah dan zakat ke Indonesia. Saya kira ini hanya udah menjadi karakteristik bangsa kita aja. Kemana pergi selalu ingat kampung. Kemana pergi selalu ingat famili di kampung. Saya kira. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nupit. Ini kita jawab dulu pertanyaan yang dari yang sudah menulis ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan bagaimana kita bisa merasakan turunnya malam tersebut? Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya jadi selalu PR kita semua ini. Iya. Kalau Imam Al-Ghazali itu dia menuliskan kalau awal puasanya hari Senin, maka Lailatul Qadar itu bisa di malam Sabtu. Gitu artakaranya. Nanti saya share lah. Ya, saya nulis juga itu. Ya, Imam Ghazali karena sering dapatnya malam Lailatul Qadar. Dulu di 3 abad pertama yang hafal hadis itu masyayikh, ulama fatwa, kemudian ulama mutlak, ya fatwa mutlak, itu tertentu. Tapi kesini ya seperti contoh lah, Imam Ahmad bin Hanbal itu dikenal hufadud dunia karena saat itu orang yang paling banyak hafalan hadisnya adalah beliau. 1 juta hadis. Ya, beliau hafal. Tapi kesini-sini, bayangkan, Imam Al-Ghazali. Beliau sebagai mujahid dan mujaddid pembaharu. Hafalan hadisnya 1.500.000 hadis. Kemudian pernah bertemu Rasulullah itu dalam mimpi sampai 200 kali. Berapa? 200 kali. Ya. Nah, maka karena sebab seringnya dia bertemu Nabi, sering juga mendapatkan malam Qadar sampai membuat rumus sendiri. Ya, yang jelas tanda-tandanya banyak. Bagaimana caranya? Ketika kita ngitungnya, udah 10 malam terakhir aja, maka kesempatannya bisa hilang. Ya, ada orang 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, membuat kita akhirnya standby di malam terakhir. Bagaimana kalau kita dari awal itu membangun? Kalau dari awal membangun, asal jam 2 bangun sholat, asal jam 2 bangun sholat, dan betul-betul, insya Allah dapat pasti. Benar nggak? Karena Lailatul Qadar adanya di bulan apa? Ramadan. Nah kalau malam Ramadannya bangun, mau lari kemana dia? Benar nggak? Oh ini Ustadz Guswan nih rajin bener kata Lailatul Qadar nih. 29-30 malam. Bangun terus nih, saya nggak mau ditentukan oleh Allah belum ke dia nih. Kemudian dia pindahlah ke bulan Syawal, karena mungkin ya, pasti dapat. Ya, maka dibuatlah teka-teki misterius itu supaya kita mampu membangun Ramadan itu, dan itu adalah PR kita semua. Ya, jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan malam Qadar? Yang paling efektif adalah ya kita memperjuangkan malam-malam Ramadan itu dengan qiyamul lail dan qiyamul Ramadan. Oke. Termasuk tadi pertanyaan kedua, bagaimana merasakannya juga udah otomatis ya tadi ya? Iya, saya tadi sampaikan orang yang umroh makbulah dia rasakan setelah umroh. Orang yang haji mabrur terlihat hajinya mabrur tidak setelah pulang haji.
Orang yang mendapatkan malam qadar akan berbeda setelah dia mendapatkannya. Ada perbaikan-perbaikan rekonstruksi pada dirinya dari mulai hal kecil sampai hal-hal yang sangat prinsip dalam hidup pasti berubah. Nanti dirubah ada rezeki yang berbeda, ada ibadah yang lebih khusyuk, ada hidayah yang lebih banyak, ada kegemaran yang lebih gairah lagi. Itu banyak sekali. Dan setiap orang itu berbeda-beda ya. Sebagaimana ulama juga ibadahnya beda-beda Pak. Ya, ibadah ulama beda-beda. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar juga itu hasilnya beda-beda. Tapi secara umum pasti lebih tenang. Ya. Pernah nggak Pak ngerasain tenang tapi lama? Tenang terus, tenang seharian dong, besok gelisah lagi kan gitu. RW pada sering ngomong, udah tenang, dia sih nggak mau lama-lama dia. Oke, baik langsung ke pertanyaan berikutnya. Maaf Ustadz izin bertanya. Kalau sudah lupa berapa utang puasa saat hamil dan juga utang-utang puasa saat remaja, masih ada yang belum dibayar dan sudah lupa berapa jumlahnya ya. Bagaimana baiknya nih? Ya, pakai bahasa saya lah, ala hasbi kira-kira. Kira-kira aja lah. Ya, ala takara gini. Jadi, contoh gini, filosofi dari mana? Kalau kita lagi sholat, Isya 4 rakaat, terus kita lupa nih, ini 2 apa 3? Ini rakaat kedua apa 3? Ambil yang mana? Ambil yang sedikit. Wah baru 2 nih, padahal aslinya memang udah 3. Ya, lebih baik lebih daripada kurang. Kalau memang sudah ada niatan mengkodok, kira-kira lebih baik kurang pas atau lebih? Lebih, kira-kira begini. Itu masa sekolah SMP 3 tahun. Nah, tahun pertama ingetin, tahun kedua wah lupa nih, lebihin. Kayaknya saya banyak bolong, ada kali setengahnya. Ya, setengahnya berapa berarti? Jadi 20. Kemudian tahun besok berapa? Lebih lagi terus dihitung sampai tahun terakhir akumulasi semua jumlah, dilihat, 1000. Banyak banget gitu ya. 1000 hari berarti loh, ya bisa jadi loh. Bisa jadi. Kalau umurnya 40, 1000 hari berapa tahun? 365. Berapa Ramadan dia? Sumur dajal itu. Jadi ya mungkin bagusnya minta diskon ya, sama Allah. dilebihkan, kemudian mulai itu prinsipnya, baru teknisnya adalah mengkodoknya. Ya kayak contoh lah kalau yang per tahun nih, bulan kemarin saya cuma 10 hari Ustadz batal. Menuju Ramadan besoknya kan ada 12 bulan. Nah, hati-hatilah di bulan Syaban. Ya, maka habiskanlah di 9 bulan atau 11 bulannya, 10 bulannya. Maka dari mulai Syawal, mulailah cicil 1 hari per bulan, 1 hari per bulan, 1 bulan. Kan selesai itu. Yang aneh itu 2 hari lagi mau puasa, Ustadz. Saya mau nanya tentang bayar puasa. Loh, 2 hari lagi mau puasa. Ya, emang gak niat. Nah kalau udah niat kayak beliau nih, gimana Ustadz mengkodok? Berarti jangan tanggung-tanggung. Niatnya sudah mahal mau mengkodok, maka melaksanakannya adalah kemuliaan. Ya, itu harus begitu. Sama kayak mengkodok sholat. Ustadz saya kodok sholat, saya nggak tahu nih, nggak jelas. Ya, itu harus dihitung. Kemudian lebihkan. Berapa lama dari balik? Kayaknya setiap tahun ada kali saya dalam setiap, terutama misalnya subuh atau asar, ya sudah dihitung. Sampai berapa tahun dihitung, jumlahkan. Kemudian buat teknis. Ya, wah total saya ada misalnya 500 waktu. Mau selesai berapa tahun? Mau selesai 1 bulan, ya sudah. Habis sholat 5 waktu, habis sholat subuh sholat, zuhur sholat, sholat, besok lagi sholat, terus selesai itu. Berapa hari, berapa bulan juga selesai. Waduh berat Ustadz, saya kan kerja, saya punya segala macam. Ya udah, gandakan. Habis sholat subuh, ya, kemudian cicil. Sholat subuhnya 3 kali setiap subuh, zuhur 3 kali, asar 3 kali. Tapi yang habis subuh, habis asar, sholat subuhnya jadi masjid.
menimbulkan fitnah. Habis sholat jamaah disolat lagi, ditepuk. Ente sholat apa nih? Badiah nggak ada badiah? Enggak, saya kodok. Kok kodok? Wah, kan buat masalah. Lagi sholat ditabuk. Nah, jangan buat fitnah habis subuh habis asar di rumah lah. Dikira-kira lebih baik repot setahun 2 tahun tapi tahun ketiga selesai daripada repot di akhirat kan. Ya. Dan itu semuanya adalah PR kita bersama. Oke, terakhir mungkin ya, ini dari yang silakan Bu Murni. Yang ya, sudah... makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini murid Ustaz yang mengaji Abata nih. Ustaz mau nanya, saya juga termasuk di hamil itu di bulan Ramadan gitu, menyusui juga di bulan Ramadan. Tapi saya bayar fidyah Ustaz. Apakah ya mungkin kalau sholat kan bisa kita sempurnakan. Saya nggak buka video ya Ustaz. Sholat bisa kita menambal-nambal kekurangan dengan sholat sunnah gitu. Yang saya dengar Ustaz. Sholat tuh nggak ada di qada, yang ada bertaubat gitu yang saya dengar. Nah kalau saum ini saya udah bayar fidyah. Kalau mengganti sebulan dengan fidyah katanya udah cukup. Apa gimana itu Ustaz? Nah sekarang saya merutinkan tuh setelah umur di atas 50 lah, merutinkan Senin Kamis sahum gitu. Itu kan bisa kan menyempurnakan saum-saum Ramadan yang tadinya tidak dilaksanakan karena hamil itu Ustaz. Itu aja. Jazakallahu khairan Ustaz. Oke, saya luruskan dulu. Saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bulan puasa kemudian nggak sempat puasa karena sakit atau perjalanan, kodo nggak? Ini bicara normal ya, bukan hamil, bukan mengandung. Kodo nggak puasa? Nah, kalau kita dari mulai balik ada waktu sholat yang tertinggal, kira-kira kodo apa biarin? Kodo. Jadi ibu coba diperbaiki. Memang ada dalam kitab Safidatun Najah kalimat begini nih. Puasa itu harus dikodok, sholat nggak boleh dikodok. Ya Bu ya, pernah dengar gitu ya? Kok orang menerjemahkannya salah, menerjemahkan dan mengartikannya. Contoh gini, ibu puasa hari ini, aduh saya nggak kuat, kayaknya sakit ini. Ya udah kodo aja, boleh. Nah, sholat nggak boleh dikodo tuh maksud gini, aduh saya nggak bisa sholat hari ini, kodo aja, nggak boleh. Harus dikerjakan. Ya, yang dimaksud nggak boleh tuh nggak boleh tadi, tapi sholat tertinggal itu harus dikodo. Tadi Bu Murni bilang kalau sholat ya yang tertinggal nggak boleh dikodok, cukup dengan sholat sunnah aja. Sholat sunnah itu termasuk sholat rawatib ba'diyah qobliyah untuk menambal sholat yang di waktunya. Qobliyah ba'diyah zuhur untuk mengiringi dan mengawal sholat zuhur itu. Sholat qobliyah asar untuk mengiringi sholat asar. Subuh, maghrib, isya juga begitu. Ya, bukan untuk menambal sholat-sholat yang tertinggal. Karena sholat tertinggalnya harus tetap dikodo Bu. Ya. Tapi kan sholat terikat waktu Ustaz. Gimana? Waktu yang, masa waktu masih muda itu kan waktunya udah berlalu gitu. Subuhnya udah jalan lewat. Iya harus diganti Bu. Sholat tertinggal itu harus diganti. Harus dikodok. Iya. Nah kalau wanita menstruasi gimana tuh Ustaz? Ya ini saya bilang Ibu ya. Ya. Pada menstruasi kan ini bukan dalam bahasan kita. Ya, namanya orang sholat tuh nggak boleh. Ini sholat yang karena bukan sebab mens. Sholat bukan karena sholat yang tertinggal di luar uzur. Yang disengaja atau yang gimana? Yang disengaja, yang tidak disengaja karena lupa, karena disengaja, ya tidak lupa disengaja. Ya bukan sholat yang karena mens, itu di luar konteks apa? Nah, Ramadan kan kita nggak puasa kan karena menstruasi, Ustaz. Iya, Ramadan kan diganti puasanya kan? Oh gitu. Ramadan diganti kan puasanya?
Ganti, Dan kalau sholat nggak diganti. kalau sholat tidak ganti, karena itu rukhsah. Ya, bagi perempuan tuh mens adalah karunia dan rukhsah. Dia tidak melaksanakan sholat. Ya, tapi kalau puasa harus diganti karena kemuliaan bulan Ramadan. Dan saya punya kemuliaan. saudara family Ustadz, hamilnya tuh anaknya 13 orang Ustadz. Selama Ya, 20 tahun. kalau yang demikian itu udah bayar fidyah saja. Iya, Ya, tadi sudah dijelaskan di awal ini. Karena hamil dan punya anaknya rajin dan kejar tayang. Setiap tahun. Yang kayak gini, batuk keluar 2. Ya kayak gini bayar fidyah saja sudah. Gitu. Oke. Baik, sebenarnya yang ingin saya sampaikan di tema sama-sama Bu, sama-sama ya. Yang kita bahas sebenarnya ini di bulan Ramadan adalah tentang persiapan mental. Tapi dari tadi pertanyaan banyak fikih, tapi it's okay lah. Apapun itu, ya kembali kepada tema kita bahwa apapun itu judulnya, minimal pertama ini kita bahagia dulu dengan sebentar lagi bulan Ramadan insya Allah. Kemudian juga ada niat untuk memperbaiki dan membuat Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Bahkan kita punya slogan sendiri buat Kopi Uduk, jadikan. Kan orang kenapa tawakufan pengajian supaya fokus ibadah sendiri. Ternyata tawakufan malah malas ngaji ke sini. Siap. Iya, meskipun sayanya kemana pakai sini pokoknya. Ya, minimal lah. Kayak saya kalau ketemu Nabi kok iman ya, tapi keluar nggak bertemu Nabi perasa kayak dunia lah. Ya minimal bukan karena saya kumpul di majlis ada hawa-hawanya. Bapak Ibu sekalian yang sulit mencari hidayah untuk membenahi hati, malasnya, segennya, cari orang yang rajin di teman-teman kita, tempel dia, begitu caranya. Itu yang menjadi anjuran julasa ulama wa khulata'us salihun. Ya duduknya dengan ulama, bercampurnya dengan orang soleh itu supaya tadi kita tuh ke bawah-bawah dia. Contoh kecil lah, kita kalau lagi sakit tuh males makan. Kira-kira kalau ngeliat lagi pas lagi sehat ngeliat orang lagi makan lahap, kita ikut lahap nggak? Nah kita kalau lagi sakit, aduh kok makan susah, cari teman yang makannya lahap, berharap dengan ketemu dia makan kita juga ikut lahap. Itu yang temponya pendek. Bagaimana dengan pembenahan iman? Kalau puasa saya lihat nih, kalau puasa ada teman saya nih, kalau puasa nih rajin, tempel lah dia. Sekarang di depan mata ada majelis, tempel lah majelis ini, ya, untuk menjadi tarbiyah sesuai dengan namanya bulan Ramadan adalah bulan untuk latihan. Ya oke, saya pikir sudah cukup ya waktunya. Ini sudah jam 10 lewat. Ya, tadi ini ada pertanyaan terakhir. Saya kira tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustadz Moha ini. Apakah kodok sholat itu dilakukan setelah selesai rawatib atau gimana? Ini silakan ada tulisan Ibu Ayu tuh. Salam kenal Bunda Pit, di Florida ada perkumpulan orang Indonesia namanya Vida Florida. Vida Florida Vidya. Banyak yang muslim juga, sering ada pertemuan jika lebaran ngumpul bareng di salah satu teman. Ya mudah-mudahan ya ini silakan. Salam ya silakan. Alhamdulillah. Itu saja mungkin mudah-mudahan cukup ya Pak. Nah terasa sudah jam 10 dan saya pribadi bersama Ustadz Guswar pertama mengucapkan terima kasih atas semua kesetiaan Bapak Ibu jamaah Zumia dan jamaah di Kopi Uduk yang sudah selalu setia ya setiap malam Jumat di pertemuan episode ke 75. Masya Allah, nggak berasa Pak, 75 kali kita duduk di sini dan masuk cepat. Terima kasih, mudah-mudahan kita saling bersaksi nanti di akhirat. Ya, yang kedua, mohon maaf selama kita bersama ada ucap, salah kata, perilaku, tingkah, pola, bahkan akhlak. Ya, Bapak Ibu dalam menjawab, bersikap, bertutur kata, ya, atau mungkin dalam penyampaian, dalam keilmuan, ya, supaya kita ada canda atau apa yang mungkin lewat menyakiti hati dari lisan atau dari tingkah pola ya. Ya kita berdua ya. Ya.
minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah. Ya, Bapak Ibu, Bunda David, Bunda Eva, Linda, ibu-ibu semua, ya kita mohon dibukakan pintu maaf biar 0 to 0, kosong, nggak ada yang nyangkut lagi kita beribadah. Ya, jangan bro, jangan lupa ya, kita terima kasih sama mereka, juga minta maaf dan saling memberi maaf. Tapi kayaknya kita juga belum saling memberi maaf ini. Siapa kita? Nggak usah ya. Kita harus keluar dulu dari sini. Cara minta maaf kita berbeda. Ya, meski apa-apa yang dilakukan. Ya. Ustadz, saya minta terima kasih, udah lama nggak hadir, tapi masih diterima, tidak diekspel. Saya nyari-nyari ini Bunda David di mana, merasa ini bukan lebay, tapi ada yang kurang nih. Bunda David nggak ada nih. Jadi ada kebanggaan ketika Bunda David itu hadir, ya meskipun Bunda mungkin bisa istifadah mengambil sesuatu kebaikan di sini, tapi kami juga ada kebanggaan. Oh ya Allah, mau ya kebanggaan. Jadi kebanggaan itu bisa hilang, membuat kami jadi berapa persen, aduh udah nggak ada lagi. Ya ternyata doa dikabul ya. Iya dikabul. Insyaallah. Iya, alhamdulillah Bunda. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Saya teringat dulu kan kita bersenandung ya, Bunda David kampang nan jauh di mato. Gunung Sansai baku liliang. Etakana jo kawanan lamu. Wako basulyang sulyang. Mas. Keren ya. Duet loh antara aduh luar biasa. Antara Pekayun. Ya. Siapa nih? Mungkin bisa kita WA. Iya. Untuk kita gabung di Vida Florida. Oke, kalau hal-hal lain nanti bisa di ini ya, Japri ke masing-masing, ada langsung ke message-nya sebelum ditutup Zoom-nya, bisa langsung saling mengirim aja. Ya. Oke, Kimo udah selesai? Ya. Maafkan diriku. Aku tak mau. Kenapa? Oh, Rodolfo. Ayo. Silakan. Di akhir ini mari sama-sama kita berdoa. Ya, mudah-mudahan Allah menambah usia kita, ya kan? Saya kalau mendengarkan lagu Bimbo tuh selalu terbayang. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat, tak terkira nilai mahalnya. Silakan Ustaz Muhammad. Satu lagi dong. Apa? Ada anak bertanya. Iya, itu bulan Ramadan juga. Iya. Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tarawih artinya tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Gitu. Pak Sunandar ketawa tuh Mas. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dan Bapak-bapak Kopiduk, Masya Allah ya, secara formal ya, ada informal kita berakhir di tawakuf dalam Zoom ini, tapi kita bertemu masih bisa tiap hari, bahkan dengan bapak-bapak ini hampir tiap hari ya Bunda ya. Ya, Insya Allah kita ketemu lagi dan kita tutup doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita sampai di hari pertama sampai selesai dan terus panjang umur dalam taat. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika arhamar rahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah ya Rabbana, bahagia di hati tak mampu diukur karena sebab terbatasnya kalimat dan kata, maka di penghujung
taklim kami dalam Zoomia 2 dai berbagi di Shisha TV bersama kawan-kawan. Zoomia online virtual dimanapun berada seluruh Nusantara sampai mancanegara. Ya Allah ya Rabb, cukuplah Kau yang Maha Tahu. Kalaupun kami belum bisa tersenyum dalam doa, dengan hentakan air mata yang turun tersendat karena sebab banyaknya dosa, maka dalam pertemuan Zoom kami yang terakhir ini, ya Allah, buat kami mempunyai niat yang kuat untuk menjadikan Ramadan di tahun Hijriah ini tahun terbaik dalam hidup kami. Sholat 5 waktu kami sholat terbaik, sahur terbaik dengan keikhlasan, buka puasa terbaik dalam ketulusan, bukan di menu makanan, tapi tingkat pendekatan kebahagiaan pertama di dunia ketika berbuka, kebahagiaan yang kedua selanjutnya nanti saat di surga bertemu dengan Engkau. Ya Allah ya Rabb, siapkan fisik yang sehat, yang kuat, agar tidak ada alasan lagi untuk malas bangun malam hari dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Sungguh kami rindu menjadikan Ramadan ini Ramadan yang the best of the best dari semua hidup kami. Ya Rabb, kami ingin ya Allah, sekali saja, atau mungkin dulu-dulu pernah hanya kami tidak merasakan dengan baik, tapi tolong ya Allah, sekali saja Ramadan ini masuk kami dalam genggaman malam Qadar-Mu ya Allah. Temukan kami, peluk kami dengan malam Qadar-Mu ya Allah. Malam turunnya Al-Quran, malam lebih baik dari 1000 bulan, malam keberkahan. Andai ada satu doa atau satu keajaiban yang dengan sekali ketemu dalam berkah malam Qadar, kemudian kami tiba-tiba soleh, kami kejar ya Allah, kami kejar itu ya Allah, dan terus bimbing kami untuk bisa sampai di arah itu. Maka bimbing kami ya Allah, sehatkan badan untuk bisa mampu membangun 1 bulan penuh. Bulan Ramadan 1444 Hijriah ini adalah bulan terbaik dalam hidup dan masa-masa indah kami. Quran kami ya Allah, ada di antara kami sedang belajar membaca Quran. Ya Allah, genapkan, sempurnakan sampai mampu membaca Quran dengan baik. Bahkan ada di antara kami yang sudah bisa membaca tapi belum lezat dalam membacanya. Buatlah kami mampu membacanya, mentadaruskannya, mentadaburkannya, kemudian murotalnya, sampai mampu mengamalkannya, lezat di lisan, lezat dalam hati. Allah, semua bertumpuk ibadah yang terbaik, amal terbaik di Ramadan yang sebentar lagi Kau pertemukan kami dengannya ya Allah. Ya Rabb, jangan jadikan Ramadan sebagai penghambat aktivitas, bahkan justru aktivitas kami akan menggaungkan Ramadan, menjadikan Ramadan ada spirit dan motivasi, sugesti. Kau sudah tentukan rezekinya. Jangan sampai kesibukan kami dari pagi sampai pagi membuat Ramadan kami lalu lewat begitu saja, sementara Kau belum tentu menjanjikan kami bertemu Ramadan di tahun mendatang. Maka yang terdekat Ramadan ini ya Allah, waj'alhu Ramadan akhir minhu, jadikan Ramadan yang terbaik dari yang terbaik dan terus yang terbaik. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kecuali Kau wafatkan kami di tempat, waktu, keadaan dan yang baik dari yang terbaik, husnul khotimah. Silakan bapak-bapak merenung. Indah, tidak hanya indah saat berbuka, hal kecil, tapi esensinya, substansinya, nilai dan derajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat dengan sebuah cerita ya. Waktu itu almarhum Gito Rolis ini bercerita, dia tanya kepada istrinya waktu itu masih non Islam, kemudian tertarik kepada Islam.
Dia tanya kepada istrinya itu, Mbak Michelle, apa yang membuat kamu tertarik kepada Islam? Dia menjawab, yang membuat saya tertarik adalah puasa. Puasa Ramadan yang membuat dia tertarik untuk masuk Islam. Dan apa yang terjadi setelah itu? Allah hadiahkan 3 anaknya lahir di bulan Ramadan. Kita berharap pun ketika kita mencintai Ramadan, Allah akan memberikan hadiah yang terbesar buat kita. Saat kita berbuka puasa, saat kita Idul Fitri, dan saat nanti di akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama 2 Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.